Mas Dayat, ayo mandi di sungai. Belum juga sampai di rumah Dayat, Putra sudah teriak mengajaknya untuk mandi ke sungai. Anak ini kenapa sih? Pikirku dalam hati, karena heran memperhatikan gelagat Putra yang sejak kemarin mengajak mandi ke sungai dengan wajah mencurigakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar setia cerita horor siang-siang. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita kali ini berasal dari Mas Wahyu dari utasnya di Twitter dengan judul Pamit. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita-cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Namaku Tio. Ini adalah ceritaku saat belum beranjak dewasa seperti sekarang. Di tahun 2012, aku yang masih duduk di bangku SMP kelas 8 mendapati peristiwa yang tak pernah kulupa hingga sekarang dan mungkin selamanya. Petik makna dan pelajarannya, dan wajib sebagai manusia agar selalu muhasabah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi Allah dimanapun kita berada. Nak, bangun nak, ucap ibuku sambil menggoyang-goyangkan kakiku agar aku lekas bangun dan berangkat sekolah hari ini. Bangun, buruan mandi, tambah ibuku. Aku hanya menggerutu sambil berusaha membuka mata di pagi hari yang sangat dingin ini. Dengan nyawa yang belum terkumpul penuh, aku berjalan ke belakang rumah mengambil handuk dan melanjutkan mandi. Seperti biasa, ibuku sudah menyiapkan sarapan untukku, kakakku, dan bapakku. Tempe dan sayur bayam sudah tersaji di atas meja makan menanti kami lahap sekeluarga. Pulang sekolah langsung pulang ya, jangan mampir-mampir. Nasihat bapakku karena aku kerap pulang sekolah mampir ke rumah temanku dan tak langsung pulang ke rumah. Iya pak, jawabku. Selesai makan, aku bersiap mengambil tas dan memakai sepatu untuk lekas berangkat sekolah. Sesaat setelah sepatuku terpakai, kulihat Adi, temanku sekolah yang hanya beda kelas, sudah terlihat menghampiriku berangkat sekolah bersama. Ayo Van berangkat, ajak dia. Tak lupa aku pamitan dengan bapak ibuku sebelum berangkat. Pak, Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Adi sudah jemput, ucapku pamit sambil berangkat sembari mengangkat tangan untuk salim kepada orang tuaku. Iya nak, sekolah yang pinter ya, ucap bapak dan ibuku. Kulihat ibuku mengeluarkan dompet khas ibu-ibu semasa itu dan mengeluarkan uang 5.000 untuk uang sakuku. Kulangkahkan kakiku menuju sepeda legendaku yang selalu setia menemani perjalananku semasa SMP dulu. Aku mulai mengayuh sepeda bersama Adi ke sekolah yang hanya berjarak 10-15 menit bila ditempuh dengan sepeda. Sejak dulu, aku adalah orang yang cenderung introvert bila di sekolah. Selama sekolah, aku tak sering berkumpul dengan teman sekolahku. Aku banyak berkumpul saat di rumah dengan teman-teman rumah. Jam 1 siang aku pulang dari sekolah. Seperti biasa, aku pulang dengan teman-temanku, entah yang satu desa atau satu arah dengan rumahku. Assalamualaikum, Bu, aku balik.
seruku. Pulangku disambut ibu di rumah yang langsung menyuruhku ganti baju dan makan siang. Layaknya anak seumuranku pada umumnya, aku pergi main ke salah satu temanku yang bernama Vian. Dia satu angkatan denganku, hanya saja beda sekolah. Setibanya di sana, ternyata sudah ada 4 temanku, Putra, Bowo, Yuda, dan Dayat. Nah, keempat temanku ini, Bowo dan Yuda masih SD kelas 6, Dayat kelas 3 SMP, dan Putra juga satu angkatan denganku, satu sekolah dengan Vian. Ayo kita mandi di sungai. Yuda mengajak kami mandi di sungai yang tak begitu jauh dari kampung kami. Oh iya, lupa aku jelaskan. Letak kampungku berada di salah satu kota di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Kami semua yang memang sudah sering kali mandi di sana, lama berpikir dan langsung berangkat. Sungainya berada di kampung sebelah, dan karena wilayah kami tak jauh dari laut, sungai ini merupakan sungai tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan yang baru pulang atau hendak melaut. Kami berenam ke sana membawa sepeda kami masing-masing. Kami semua mengayuh sepeda kami dengan semangat. Temanku Putra tampak lebih semangat dari yang lain. Semangat banget sih Put? Tanyaku. Siang-siang gini seger banget kalau mandi di sungai, jawabnya. Sebenarnya air sungai itu yang bernama Sungai Sambong sangat keruh kalau dipandang dengan mata orang dewasa. Namun entah kenapa di masaku dulu, aku dan teman-temanku sangat sering mandi di sana. Mungkin karena pemikiran kami dulu masih seperti anak kecil. Jika sekarang mah boro-boro mau mandi di sana, hanya sekedar memasukkan kaki di sana saja udah enggan, karena saking keruh airnya yang berwarna coklat kehitaman. Sesampainya di tepi sungai sana, tanpa membutuhkan waktu lama, kami berenam langsung menanggalkan pakaian yang kami kenakan dan menyisakan celana kolor. Satu persatu dari kami mulai melompat menceburkan diri ke sungai. Tak sedikit pun dari kami merasa jijik dengan warna air yang keruh kehitaman yang kami tahu hanyalah keseruan. Kulihat Yuda dan Dayat mulai menaiki salah satu kapal dan lompat dari sana. Seger banget lompat dari kapal itu, ucap Dayat sambil menunjuk kapal yang ada dekat kami. Kami bergantian mengikuti Yuda dan Dayat yang melompat dari atas kapal. Kami melakukan itu di kapal yang berbeda yang ada dekat kami. Jam menunjukkan pukul 16.30. Kami terpaksa menyudahi keasikan ini. Kami pulang ke rumah masing-masing dengan membawa pakaian basah kami. Rutinitas ini sering kami lakukan, namun tak setiap hari. Mungkin 1 minggu bisa 2 hingga 3 kali aku dan 5 kawanku ini kembali ke Sungai Sambong ini. Esok harinya, seperti biasa aku kumpul dengan 5 temanku yang kemarin. Mandi sungai lagi yuk, ajak Putra. Jangan terus-terusan Put, dimarahi ibu aku kalau mandi di sungai tiap hari, jawabku. Iya Put, timpal Bowo dan Yuda mendukung ucapanku. Ya sudah, ayo main kartu daripada nggak ngapa-ngapain, ajak Dayat. Kami semua pun pindah nongkrong di pos ronda di kampung kami. Aku, Dayat, Putra, dan Vian asik main kartu. Sementara Bowo dan Yuda memperhatikan kami berempat. Saat maghrib akan tiba, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Jangan baru pulang kalau sudah gelap, nanti diculik wewe gombel, kata orang-orang tua terdahulu untuk mengancam anak-anaknya agar tak main hingga larut malam. Keesokan harinya lagi, sepulang sekolah, Putra datang ke rumahku. Yo, mandi sungai lagi yuk. Putra mengajakku mandi ke sungai. Kamu mau apa toh Put? Sejak kemarin ngajak mandi di sungai terus, tanyaku. Pengen aja, rasanya segar, apalagi panas-panas gini, jawabnya. Ke rumah Dayat dulu aja yuk, ajakku. Kami berdua beranjak ke rumah Dayat yang tak jauh dari rumahku. Dari kejauhan, tampak Dayat sedang duduk di depan rumahnya sambil meminum segelas sirup di tangannya. Mas Dayat, ayo mandi di sungai. Belum juga sampai di rumah Dayat,
Putra sudah teriak mengajaknya untuk mandi ke sungai. Anak ini kenapa sih? Pikirku dalam hati, karena heran memperhatikan gelagat Putra yang sejak kemarin mengajak mandi ke sungai dengan wajah mencurigakan. Hah? Ngapain? Mandi sungai kok terus? Besok aja, jawab Dayat. Mendengar jawaban Mas Dayat, aku melihat wajah Putra tampak kecewa. Putra tampak ingin memaksa Mas Dayat, hanya saja ia sungkan karena Mas Dayat lebih tua darinya. Akhirnya kami bertiga duduk aja di depan rumah Mas Dayat. Tak lama, teman-temanku yang lain pun datang. Tak hanya berenam, kali ini lebih ramai dari biasanya. Kami semua asik dengan aktivitas kami masing-masing, layaknya anak-anak seumuran kami. Singkat cerita, besok harinya kami berenam berkumpul lagi. Seperti biasa, aku, Vian, Bowo, Dayat, Putra, dan Yuda. Kali ini kami berkumpul di rumah Putra. Seperti hari-hari sebelumnya, Putra kembali mengajak kami semua mandi di Sungai Sambong. Aku yang sudah paham gelagat anehnya 3 hari ini hanya memendam tanya, sebenarnya apa yang terjadi atau apa yang sedang direncanakan Putra. Kali ini Mas Dayat mengiyakan ajakannya. Seperti biasa, kami berenam berangkat menggunakan sepeda andalan kami masing-masing. Di sepanjang jalan, kami merasa seperti preman jalanan yang terlihat keren melintasi jalan kampung. Hahaha. Setibanya di Sungai Sambong, kami bersiap dan menanggalkan pakaian kami masing-masing. Satu persatu dari kami mulai menceburkan diri ke dalam sungai. Tampak sekali wajah bahagia Putra yang sudah sejak 2 hari lalu ingin sekali mandi di sini. Tampak juga Mas Dayat dan Vian melompat dari atas kapal dengan gaya mereka masing-masing. Hingga kurang lebih 15 menit kami mandi, kejadian aneh dan yang tak kami inginkan pun terjadi. Putra yang sangat semangat dan gembira kali ini menaiki kapal untuk melancarkan niatnya lompat dari sana. "Woi, lihat nih!" teriak Putra karena ingin kami melihat lompatannya. Dengan sedikit atraksi, Putra melompat dari atas kapal. Setelah lompat, Putra tiba-tiba hilang, tak terlihat di permukaan. Awalnya kami mengira ia menyelam seperti biasa, tapi agak lama ia tak muncul juga. Hingga akhirnya kami curiga sedang terjadi apa-apa pada Putra. Putra mana kok gak keluar-keluar? Ucap Vian panik dan bertanya pada yang lain saat menyadari kejadian itu. "Serius kamu, Vi? Jangan bercanda," jawabku saat aku belum menyadari kejadian itu. "Iya mas, ini Putra gak keluar-keluar sesudah nyebur dari lompat tadi," tambah Bowo menguatkan Vian. Suasana yang baru masuki sore, yang awalnya ceria dan asik, seketika berubah menegangkan dan menakutkan. Kami berusaha mencari Putra sebisa kami, memanggil dan menyelam walau air keruh dan susah melihat ke dalam air. Tapi usaha kami sia-sia, kami tidak menemukan Putra. Karena tak menemukan apa-apa, kami berlima langsung menepi ke tepi sungai, takut hal-hal yang tak kami inginkan juga menimpa kami. "Ini gimana Putra belum keluar dari air?" tanyaku pada Mas Dayat, karena ia yang paling tua di antara kami. Suasana di sekitar sungai sedang sepi karena baru masuk asar dan rumah-rumah warga agak jauh dari tempat kami mandi. Kami berlima kebingungan mau melakukan apa supaya Putra kembali lagi. Mau mencari turun ke air, tapi kami sudah takut hendak turun ke air lagi. "Cari bantuan yuk Van," seru Mas Dayat menyuruh Bowo mencari pertolongan warga. Bowo ditemani Yuda berlari ke arah rumah warga yang terdekat, berharap mendapatkan bantuan dari sana. Mimpi apa kami sebelumnya? Bisa-bisanya dihadapkan masalah besar seperti ini di usia kami yang baru beranjak remaja. Cerita beralih ke Bowo dan Yuda. Mereka berdua masih hanya mengenakan celana pendek yang mereka pakai saat mandi di sungai. Kami semua tak sempat ganti baju. Kami hanya fokus agar Putra lekas muncul lagi dan ketemu. "Tolong,
Tolong!" teriak Bowo dan Yuda sambil berlari. Seketika warga yang mendengar langsung mengerumuni dan mendatangi Bowo dan Yuda. "Ada apa, Le? Kamu kenapa?" tanya Pak Yanto, salah satu warga yang datang dengan wajah panik ketika melihat Bowo dan Yuda. "Iya, Le, kamu kenapa?" Ibu dari warga lain yang ikut mendatangi Bowo dan Yuda. "Temanku, Pak. Temanku hilang di Sungai Sambong," ucap Bowo. "Temanku Putra hilang tiba-tiba tenggelam di Sungai Sambong," imbuh Yuda. "Serius kamu, Le? Jangan bercanda masalah seperti ini," tanya Pak Yanto. "Serius, Pak. Putra hilang," jawab Yuda kembali. "Putra anaknya Pak Har sama Bu Anis itu tak?" tanya warga yang lain. "Iya, itu. Putra hilang waktu tadi mandi di Sungai Sambong barusan ini tadi," jawab Yuda. "Ayo Pak, Bu, kita ke sungai nyari," seru Pak Yanto kepada warga yang berkumpul. Sementara 2 orang warga yang bernama Bu Wati dan Bu Irna pergi ke rumah Putra dengan maksud hendak memberi kabar ini kepada orang tua Putra. Cerita beralih kembali ke Tio. 10 menit kami menunggu, tiba-tiba ada badan yang muncul dari dalam air, mengambang dengan keadaan telungkup. "Itu Putra! Itu Putra!" ucapku dengan berteriak memberitahu yang lain. Tanpa berpikir lama, aku, Mas Dayat, dan Fani langsung menceburkan diri ke dalam air dan menghampiri tubuh manusia yang kami yakini itu adalah tubuh Putra. "Ini benar Putra," ucap Mas Dayat saat mendapati benar bahwa itu adalah tubuh Putra yang sudah tak sadarkan diri. Kami langsung menepikan tubuh Putra ke pinggir sungai. Badan Putra terasa lebih berat dari sebelumnya, padahal ukuran badannya sama denganku yang tak begitu besar. Bebarengan dengan kami yang berhasil mengangkat dan menepikan tubuh Putra, Bowo dan Yuda datang dengan membawa banyak warga bersamanya. "Mana bocah yang hilang tadi, Nak?" tanya warga bersahutan satu sama lain. "Ini Pak, baru ketemu. Keadaannya sudah seperti ini," jawab Mas Dayat. Aku, Mas Dayat, Fani dan temanku di sini belum tahu bagaimana keadaan Putra sekarang saat baru kami temukan. Cerita beralih ke Bu Wati dan Bu Irna. "Ini gimana ya, Bu? Kok malah ada kejadian seperti ini, Bu?" ucap Bu Wati pada Bu Irna. "Aku sendiri nggak paham, Bu. Ayo buruan ngabarin ke Pak Har dan Bu Anis. Kasihan, aku nggak bisa bayangkan perasaannya Pak Har dan Bu Anis. Bagaimana kalau tahu anaknya gini?" ucap Bu Irna. Setibanya di depan rumah Pak Har, rumahnya tampak sepi dengan pintu yang ditutup. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum," ucap salam Bu Wati dan Bu Irma bergantian, berharap Pak Har dan Bu Anis sedang di rumah. "Assalamualaikum," ucap salam Bu Irna sekali lagi. "Waalaikumsalam. Iya, sebentar," terdengar suara Bu Anis dari dalam. Tak lama Bu Anis membuka pintu. "Ada apa, Bu?" tanya Bu Anis yang sedikit bingung melihat raut wajah Bu Wati dan Bu Irma yang tegang. "Anu, Bu, anu," ucap Bu Irna. "Putra anak jenengan hilang di Kali Sambong," ucap Bu Wati terbata-bata. "Ibu yang bener, Bu. Anakku nggak ngapa-ngapain kok bisa hilang. Jangan aneh-aneh ya, Bu," jawab Bu Anis karena tidak terima anaknya dikatakan hilang. "Iya, Bu. Sebelumnya maaf. Warga juga yang memberi kabar teman-temannya Putra yang tadi mandi bareng di Kali Sambong," ucap Bu Wati lagi meyakinkan Bu Anis. Tanpa menjawab, Bu Anis tiba-tiba langsung berlari ke dalam rumah. "Pak, Bapak, anaknya Dewi, Pak," teriak Bu Anis di dalam rumah memanggil suaminya. Setelah itu tak terdengar lagi percakapan Bu Anis dengan Pak Har. Tak lama, Bu Anis keluar dengan Pak Har dan langsung menaiki motornya menuju Sungai Sambong. Terlihat sekali wajah Pak Har dan Bu Anis sangat panik mengkhawatirkan anaknya Putra. Cerita beralih kembali ke Tio. Warga yang tiba-tiba datang langsung mengerumuni kami semua. Kurang lebih ada 10 warga yang mendatangi kami sore itu. Tampak salah satu warga yang bernama Pak Agus mengecek keadaan Putra.
Beliau adalah tokoh masyarakat di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Agus yang membuat kami semua terkejut. Pak, Putra kenapa, Pak? Gak mungkin Putra meninggal, tanyaku yang tak percaya dengan semua ini. Putra, ucap Bowo dan Fani dengan menggerak-gerakkan tubuh Putra, berharap ia sadar. Dari kejauhan, tiba-tiba, Putra anakku. Terdengar suara ibu-ibu dari belakang. Ternyata Bu Anis dan Pak Har sudah sampai dan berusaha melihat keadaan Putra. Putra, teriak Bu Anis dan Pak Har yang terkejut dan menangis melihat keadaan anaknya yang sudah terbujur kaku di hadapannya. Yang sabar ya Pak, Bu, ikhlas, ucap Pak Agus membuat Pak Har dan Bu Anis semakin menangis menjadi-jadi. Di sisi lain, beberapa warga memarahi dan menyalahkan kami. Makanya nak, jangan mandi di sini. Di sini itu tempatnya kerja, bukan tempat main, ucap salah satu warga yang tak ku tahu siapa namanya. Kami hanya diam dan tak menjawab. Tak lama setelah menyadari dan mendapati anaknya telah meninggal, Bu Wati dan Pak Har dengan dibantu warga yang lain membawa jenazah Putra ke rumah sakit. Sejak dibawa ke rumah sakit, kami sama sekali tak tahu bagaimana kabarnya. Kami saat itu bergegas memakai pakaian kami dan lekas pulang ke rumah kami masing-masing. Sesampainya di rumah, hampir semua temanku terkena marah oleh orang tua kami masing-masing yang ternyata saat kami sampai rumah, orang tua kami sudah menerima kabar bahwa Putra tenggelam. Singkat cerita, kurang lebih jam 8 malam, terdengar suara ambulan dari kejauhan. Aku berpikir bahwa itu pasti membawa jenazah Putra. Tanpa berpikir lama, aku pamit ke orang tuaku dan pergi ke rumah Putra. Benar saja, sesampainya di sana sudah ramai dengan warga dan aku melihat Mas Dayat, Fian, Bowo dan Yuda juga ada di sana. Jenazah Putra sudah berada di dalam rumah dengan ditunggui oleh beberapa keluarganya. Ya Allah nak, kenapa kamu bisa seperti ini? Ucap Bu Anis yang masih tak menyangka dengan kejadian ini. Pak Har hanya diam, namun terlihat sangat terpukul dan menangis melihat keadaan anaknya. Melihat ini, kami benar-benar dihantui rasa bersalah akan kejadian ini. Kejadian yang singkat, tapi mampu menghilangkan nyawa teman kami. Tak ada yang menyangka semua ini bisa terjadi. Putra yang sebelumnya lancar saja berenang, tiba-tiba tenggelam dan tak menyisakan tanda apa-apa. Gimana ini? Tanya kami bergantian karena saking ketakutannya. Kami yang masih berusia segini sudah dihadapkan masalah sebesar ini. Beberapa warga kampung tampak membantu menyiapkan perlengkapan selayaknya saat ada orang meninggal. Kami hanya berani menunggu di depan rumah dan duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba ada bapak-bapak menghampiri kami. Beliau adalah Pak Nasih, ketua RT tempat rumah Putra. Putra tadi mandi sungai dengan kalian semua tah? Tanya Pak Nasih. Iya Pak, jawab kami. Kok bisa seperti ini? Bagaimana ceritanya? Tanya Pak Nasih lagi. Kami semua bingung siapa yang hendak menjelaskan. Akhirnya, Fian memberanikan diri menceritakan kronologi kejadiannya. Tadi Putra dengan kami semua mandi di sungai waktu sebelum asar. Awalnya normal, karena sudah biasa mandi di sana. Tapi, waktu Putra lompat dari atas kapal, tiba-tiba Putra hilang tenggelam di dalam air. Pungkas Fian. Pak Nasih tampak bingung. Lah, apa waktu tenggelam Putra nggak teriak minta tolong? Tanya Pak Nasih lagi. Boten Pak. Tidak Pak. Yaitu, kami juga bingung. Tiba-tiba tenggelam, jawab Fian. Tadi waktu di rumah sakit, kaki kiri Putra lebam nak. Apa nggak ketarik apa-apa kakinya? Tanya Pak Nasih. Tidak Pak, aku pas menolong Putra ya tidak ada apa-apa di kakinya, jawab Mas Dayat. Tiba-tiba, aku teringat dengan gelagat aneh Putra yang sudah 2-3 hari kemarin ngotot ngajak mandi di sungai Sambong. Tapi Pak,
Saya sudah memperhatikan Putra. Sejak kemarin dia aneh. Sejak 2-3 hari kemarin, Putra ngotot minta mandi di Sungai Sambong. Tapi baru keturutan tadi, ucapku. Katanya mau apa waktu sampai sana, Le? Katanya ya pengen aja, Pak. Tidak ada alasan khusus, jawabku. Setelah itu, Pak Nasih pamit kepada kami dan masuk ke dalam rumah Bu Anis dan Pak Har. Dari luar tempat kami kumpul, tampak Pak Nasih mengajak ngobrol Pak Har. Sepertinya ia menjelaskan informasi yang telah kami berikan. Sementara Bu Anis yang dibantu ibu-ibu yang lain tampak masih menangisi anaknya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa di hadapannya. Malam itu benar-benar terasa menyedihkan. Kami kehilangan salah satu teman baik kami. Andai saja waktu bisa diulang. Esok hari, pagi sekitar pukul 9, jenazah Putra dikebumikan. Dan kebetulan hari itu adalah hari libur, jadi kami bisa mengikutinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerumunan warga berjalan ke TPU terdekat di kampung kami. Singkat cerita, jenazah Putra selesai dimakamkan dan kami pulang ke rumah kami masing-masing. 1 minggu setelahnya, semua sudah kembali normal. Sebelum akhirnya dalam tidurku, aku bermimpi kejadian yang cukup membuatku takut. Di dalam mimpi, aku yang tengah asik membaca buku di dalam rumah, tiba-tiba mendengar suara tangis anak laki-laki di luar rumah. Awalnya, aku hanya biarkan, tapi lama-lama suara ini semakin jelas. Akhirnya, aku putuskan keluar rumah dan mencari dari mana sumber suara itu. Dari luar rumah, aku melihat Putra tak jauh dari rumahku, duduk dan menangis. Aku yang penasaran akhirnya menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Maafkan aku, Yo. Sampaikan maafku juga ke teman-teman, terutama kepada orang tuaku. Aku minta dikirimi doa, Yo. Di sini aku merasakan sangat panas, ucap Putra dalam mimpiku sambil merintih menandakan bahwa ia sangat kesakitan. Setelahnya, aku tiba-tiba bangun dari tidurku dengan nafas tersengal-sengal dan badanku penuh dengan keringat. Aku sangat terkejut dengan mimpiku barusan. Mimpi didatangi dengan temanku yang telah meninggal seminggu lalu. Aku langsung mengambil air minum dan mendapati jam masih pukul 3 dini hari. Esoknya, aku kembali berkumpul dengan teman-temanku di pos kamling di kampung kami. Tiba-tiba, Mas Dayat membuka percakapan yang cukup membuatku terkejut. Kalian mimpi didatangi Putra nggak? Tanya Mas Dayat. Mas, kamu dimimpiin juga? Aku juga dimimpiin Putra semalam, jawabku. Mas Dayat mengatakan jika ia didatangi dalam mimpi 3 hari setelah kepergian Putra saat kami sedang tidur di musola kampung setelah pengajian. Yang membuatku terkejut adalah ketiga kawanku yang lain juga didatangi Putra di dalam mimpinya mereka masing-masing dan juga memberikan pesan yang sama. Ia menyampaikan maaf kepada teman dan orang tuanya dan minta tolong dikirim doa karena di sana dia merasa sangat kepanasan dan kesakitan. Dari situ kami langsung mendoakan Putra bersama-sama, berharap agar Putra baik-baik saja di sana dan diterima segala amal dan kebaikannya. Setelahnya, kami mulai berpikir bagaimana cara kami menyampaikan amanah ini kepada orang tuanya. Singkat cerita, kami sepakat bahwa Mas Dayat yang akan menyampaikan karena ia yang paling tua di sini dan rumahnya tak jauh dari rumah Putra. Cerita beralih ke Dayat. Besok harinya saat Mas Dayat pulang ke sekolah, Assalamualaikum, ucap Mas Dayat sambil mengetuk pintu rumah almarhum Putra. Waalaikumsalam. Pak Har membuka pintu rumah dan mempersilahkanku masuk. Tak lama Bu Anis juga datang menemuiku. Aku langsung menceritakan maksud dan tujuanku kemari. Aku menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir
yang saat itu mandi bersama Putra di Sungai Sambong, didatangi Putra dalam mimpi. Dan aku juga menyampaikan kata maaf dari Putra kepada orang tuanya. Putra minta diberikan doa dari orang tuanya. Setelah aku menjelaskan itu semua, Pak Har dan Bu Anis hanya bisa menangis dan mengucapkan terima kasih. Beliau juga memohon maaf dari teman-temannya apabila dia ada banyak salah kepada teman-temannya. Kembali ke sudut pandang Tio. Seperti biasa, kami bermain bersama dan nongkrong di pos kamling. Tiba-tiba kami didatangi Mas Rudi, warga kampung sebelah tempat Sungai Sambong berada. Intinya, ada rumor bahwa tewasnya Putra ada sangkut pautnya dengan Wiyonggo. Karena dulu pernah ada warga melihat sosok seperti manusia, tapi memiliki tempurung di punggungnya, seperti kura-kura yang tiba-tiba masuk ke dalam air di area Sungai Sambong, dan saat dicari warga, tak ada sesuatu yang ditemukan. Sedikit ulasan mengenai Wiyonggo. Wiyonggo atau bulus adalah makhluk yang mempunyai ciri fisik mirip hewan campuran dari katak, kura-kura, buaya, dan manusia. Dengan bentuk tubuh layaknya manusia, dengan rambut panjang, dengan moncong dan gigi mirip buaya, dan punggungnya ada tempurung mirip dengan kura-kura, serta di tangan dan kakinya ada selaput seperti katak. Makhluk ini digambarkan sejenis dengan kappa, salah satu makhluk mitologi Jepang. Namun, makhluk ini digambarkan lebih kejam karena suka sekali menyerang manusia dan menyeretnya ke dasar sungai untuk memakan salah satu bagian tubuhnya. Memiliki habitat di perairan, terutama di sungai-sungai yang masih alami, dan masih banyak tumbuh pohon bambu di bibir sungainya. Ciri khas dari makhluk ini adalah sebelum memangsa korban, rambut panjangnya terurai di permukaan air. Sempat digambarkan oleh warga, bulus dapat berenang dengan cepat, dan tempat tinggalnya adalah dasar dari sungai, atau kadang di bibir sungai yang tanahnya nampak kosong atau tanahnya bila diinjak terasa lembut. Setelah mendengarkan cerita Mas Rudi, perasaan kami semakin tak karuan, dan sejak pesan Putra itu kami sampaikan ke orang tuanya dan sering kami kirimkan doa untuknya, kini Putra sudah tak lagi datang ke mimpi kami. Dan juga sampai sekarang kami sudah tak lagi berani mandi atau bermain di Sungai Sambong. Mari kita kirim Al-Fatihah untuk Putra agar amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Dan terlepas dari itu semua, ada baiknya kita sebagai manusia mawas diri, karena percaya tak percaya, memang ada makhluk ciptaan Tuhan yang lain daripada manusia dan hidup di sekitar kita. Sudah seharusnya kita saling menghormati, terutama dengan aturan-aturan maupun adat-adat yang ada di daerah tersebut. Dan tak lupa selalu berdoa dalam setiap aktivitas. Selesai. Demikian cerita kali ini dengan judul pamit udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Kalau kalian punya pengalaman apa? Coba tulis di bawah ya. Atau kalau ingin ceritanya diceritakan di sini, bisa kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra, pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.